Halo anak-anak kelas 9. Sekarang kita akan mengerjakan soal persiapan PAT yang sudah ada di Google Classroom kalian. Silahkan dipelajari ulang supaya nanti pada saat PAT bisa mengerjakan soal dengan baik. Baik, kita kerjakan soal nomor 1. Study the following option. Ada 4 di sini ya. The option which has ascending order. Ascending order berarti dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, nah di sini kita harus ubah ke desimal ya masing-masing ya supaya ketahuan. Nah, 11% artinya berarti 0,11. Kemudian 0,11 ini nggak perlu kita ubah lagi. 3/25 kita harus ubah ke dalam desimal. 3/25 itu 0,12. Oke. Kemudian 11,1% ini 11,1 per mile ya. Ini berarti 0,0111. Oke, ini urutannya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ini salah ya? Tidak mungkin. Oke, yang kedua 0,50 kita tidak perlu ubah lagi. 51% berarti 0,51. Oke, semakin besar ya. Kemudian 511 per mile berarti 0,511. Oke, dia semakin besar. Kemudian 11/20 0,55 ya, 0,55. Oke, ini ascending order ya. Next, yang I3 0,356. Ini tidak perlu kita ganti. 355 per mile berarti 0,355. Oke, ini semakin mengecil ya. Yang option I3 ini tidak mungkin. Oke, kita langsung bisa coret. Kemudian 4/7. 4 dibagi 7, 0,571. Kemudian 0,572. Oke, dia semakin besar ya ascending. 57,5% berarti 0,5725. Ini juga semakin besar. Dan yang terakhir 0,573. Nah, berarti jawabannya udah benar ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Study the following diagram. If the number in the box is the sum of the two connected box to the left of it, then the value of P is. Oke, untuk menjawabnya ini kita misalkan A, B, C, dan D. Oke, kita mulai dari A ya. A nilainya adalah -7 ditambah B. Kemudian B nilainya adalah -3 ditambah B. Kemudian di sini kita punya C ya. C dan D. Berarti kita cari C-nya. C adalah -5 ditambah A. A sendiri tadi adalah -7 tambah B. Oke, dan D. D sama dengan A. A itu adalah -7 ditambah B. Ditambah B. Tambah B. B sendiri adalah -3 ditambah B. Gitu ya, ini kita D bisa kita sederhanakan. Berarti D adalah -10 ditambah 2P. Next, C tambah D adalah -7. C tambah D sama dengan -7. Kita masukkan nilai C dan D tadi. Oke, ini yang C, -5 tambah -7 artinya -12. Ditambah P. Ditambah dengan D. D nilainya adalah -10 ditambah 2P. Sama dengan -7. Oke, kita sederhanakan. -12 ditambah -10, -22. Ditambah 3P sama dengan -7. Oke, kita pindahkan -22-nya. Ya, -7 ditambah 22. Sehingga 3P sama dengan 15. Nilai P adalah 15/3. Sama dengan 5. Oke, benar ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Given set P, Q, and R, the correct Venn diagram to represent relation of the set is. Oke, ini relasi himpunan. Ya, relasi himpunan itu teman-teman masih ingat ya. Seperti ini A sama dengan B, ini berarti exactly same ya, membersnya sama. Kemudian A disjoin B, ya, A disjoin B ini adalah terpisah. Ya, jadi tidak ada anggota yang sama. Kemudian A seperti ini, intersection B berarti sum of the members are same. Hanya beberapa saja yang sama. Dan yang keempat, kita punya seperti ini A subset B, artinya adalah semua anggota si A seluruhnya berada di B. Nah, sekarang kita cek satu per satu ya, P, Q, R. Nah, si P ini kan adalah syaratnya di sini P. Oke, ini perkalian 2 ya, kelipatan 2 atau 2 pangkat N. Sorry, 2 kali N. Ya, jika N-nya 1, maka 2, jika N-nya 2, 4. Atau 2 kali N. Sedangkan si Q ini adalah, oke, 2 pangkat N. Dan yang R, oke, ini 4 dikali dengan N atau 4N. Artinya apa? Kalau kita lihat, semua anggota si Q ini pasti ada di dalam anggota si P. Artinya bahwa si Q, semua anggota Q pasti ada di dalam P. Dan anggota si R, itu juga semuanya ada di dalam si P. Ya kan? Pasti kan? Oke. Pasti ada di P. 4 ada, 8 ada, 12 ada gitu kan ya, anggota si R ini ada di P semua. Dan yang terakhir kita cari hubungan antara Q dan R. Hubungan antara Q dan R hanya beberapa yang sama. Artinya karena beberapa yang sama berarti mereka berpotongan ya. Q intersection dengan R. Nah, mana yang cocok dari gambar ini ya, yaitu C. Benar ya? Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini jawabannya adalah C, negatif 6 dikurang X. Kita akan buktikan ya, ini sering sekali soal seperti ini muncul ya. Oke, ini kita langsung distributifkan. 2 kali X adalah 2X. Kemudian 2 kali negatif 7, negatif 14, ditambah 8, dikurang. Nah, karena ini ada pembagian, maka kita langsung bagi. 6X dibagi dengan 2 berarti adalah 3X. Oke, hati-hati ya di sini ya. Kita harus langsung selesaikan. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis atau boleh langsung dihitung. 2X negatif 3X ya. Kita mau dekatkan dulu 2X kurang 3X. Kemudian negatif 14 ditambah 8. 2X dikurang 3X ini adalah negatif X. Negatif 14 ditambah 8 adalah negatif 6. Atau kita bisa putar ya posisinya negatif 6 dikurang X. Jadi jawabannya benar C. Kita perhatikan soal nomor 5. Arsa garden is rectangular in shape. The perimeter of the garden 44. If the length of the garden 2 meter more than width, then the area of Arsa garden. Oke, answer-nya adalah B. Sekarang untuk mencarinya kita gambar terlebih dahulu. Persegi panjangnya this is length and width. Oke, and perimeter given here is 44. Oke, nanti kita ingat rumus dari perimeter rectangle. Oke, di sini diberikan statement length-nya, length is 2 meter more than, berarti 2 meter plus width. Ya, oke, perimeter adalah 2 kali length ditambah dengan 2 kali width. Perimeter is given 44 equal to 2 kali L, L adalah 2 ditambah W, ditambah 2W. Ya, ini kita distributifkan 44 sama dengan 4 ditambah 2W ditambah dengan 2W. Kita sederhanakan 4-nya pindah, 44 dikurang 4. Ini kita selesaikan 2W tambah 2W berarti 4W. Ini 40 sama dengan 4W. Artinya width-nya adalah 40 dibagi 4, 10. Nah, then length-nya is 2 ditambah W. Ya, 2 meter ditambah W. 2 ditambah 10 sama dengan 12 meter. Ya, ini meter dan ini juga meter. Nah, berarti area dari rectangular adalah length time width. Length time width, length-nya 12 times 10 equal to 120 meter square. Oke, the answer correct. 120 meter square.
Next question number 7. Arno bought a bicycle 2 million rupiah. After some time use, he sold the bike and made 15% profit the selling price of the bike. Oke, teman-teman, ini tekniknya banyak ya. Boleh kalian cari profitnya dulu, baru setelah itu langsung dijumlahkan. Kalau saya langsung pakai persentase ya. Membeli 2 juta berarti ini adalah modalnya. Modal ingat ya teman-teman. Oke, buying price ini selalu bernilai 100%. Oke, sehingga selling price itu biasanya buying price tambah profit. Nah, karena dia profitnya 15%, artinya ini jadi 115%. Oke, kita mau cari 115% ini berapa? Berarti kita tinggal hitung 115 per 100 dikali dengan harga buying price-nya tadi 2 juta. Nah, ini nolnya kita bisa coret, sehingga 20.000 dikali dengan 115 itu 2.300.000. Oke, jadi inilah selling price-nya. Jawaban benar ya, C. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Study the following picture. The value of X is. Answer key-nya 40. Ya, bagaimana cara memperolehnya? Ini teori tentang parallel lines ya. Di dalam parallel lines, kita harus mengingat sifat-sifat parallel lines ya. Nah, corresponding itu sama, alternate juga sama, dan alike totalnya 180. Nah, di sini saya akan membuat garis yang sejajar ya. Nah, ketika kita buat garis yang sejajar, maka kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Oke. Nah, kalau di sini nilainya 55, artinya ini juga 55. Oke, kenapa dia sama? Karena alternate interior angles. Kemudian, sisanya di sini adalah 10 derajat. Nah, yang sama dengan 10 adalah di bagian sini. Oke, alasannya alternate interior juga. Nah, ini kan dia tegak lurus tadi ya, 90 derajat, sehingga sudut yang di bagian sini kita gunakan interior angles of triangle, total anglesnya 180, minus 90, minus 10 derajat, sehingga kita peroleh 80 derajat. Oke, kita sekarang mau mencari yang bertanda bintang. Di sini yang bertanda bintang, hubungannya dengan yang 80 itu kan supplementary. Ya, ini supplementary angle. Artinya 2 bintang ditambah dengan 80 is 180 degrees. Sehingga 2 bintang ya itu adalah 100 derajat dan 1 bintang bernilai 50 derajat. Sehingga ini 50 derajat. Oke. Nah, kalau ini 50 derajat ini 90, teman-teman. Ya, sekarang ini 90 derajat. Gitu kan? Nah, ini kita cari nih di sini. Sisanya 40 derajat dong. Nah, kalau ini 40 derajat, ini 50 derajat. Nah, hubungannya dengan X adalah 50 derajat. Jawabannya adalah C ya, seharusnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Given the rhombus ABCD, the area of a rhombus is 600 cm squared and the length of AC 30 cm. The perimeter of the rhombus is 100 cm. Oke, answer key-nya di sini D. Ya, rhombus itu belah ketupat. Kalau belah ketupat itu berarti seluruh panjang sisinya sama. Nah, dan diagonal yang mereka berpotongan tegak lurus ya seperti ini. Nah, ini panjang sisinya sama, teman-teman. Nah, kita akan berikan nama mulai dari sini A, B, C, D. Oke. Nah, next kita akan tentukan panjang AC tadi 30, berarti di sini 15 dan ini juga 15. Oke, dan ini tegak lurus tadi. Nah, bicara area. Area itu adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Areanya diberitahu 600 dan diagonal 1 kita misalkan dia AC berarti tadi 30 dikali dengan D2 per 2. Oke, ini kita bisa coret. Berarti ini 15 sehingga D2-nya adalah 600 dibagi 15. Oke, D2 sama dengan 40 ya, 40 cm. Nah, D2 itu berarti BD ya, BD. Sehingga karena diagonal berpotongan sama panjang gitu ya, maka di sini 20 dan ini juga 20. Nah, untuk menentukan perimeternya berarti kita harus cari satu panjang sisinya, berarti side sama dengan Pitagorasin ya. 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Oke, 15 kuadrat itu adalah 225
ditambah 400, akar dari 625, berarti satu sisi dari si rombus adalah 25 cm. Yang ditanya adalah perimeter. Perimeter 4 kali panjang sisinya. Oke, 4 dikali 25 sama dengan 100 cm. Jawabannya benar ya, D. Oke, baik teman-teman, kita lanjut mengerjakan soal nomor 10. Study the following picture. There is a rectangle with several lines inside. The area of shaded region is, oke, answer key-nya 36. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita perhatikan teman-teman, ini kan rectangle-nya length-nya 18, width-nya 12. Oke, di mana length-nya kebagi 2 sama panjang. Nah, saya mau buat tinggi di sini, ya, sehingga kita peroleh ini 9 dan ini juga 9 ya, dibagi 2, 18 bagi 2. Kemudian setelah kita buat tinggi, artinya tinggi ini pun kebagi 2 teman-teman ya. Oke, panjangnya ini juga 6 cm dan ini 6 cm, diperoleh dari 12 bagi 2 ya. Nah, sekarang kita lihat, saya mau warnain sebuah ini ya, segitiga lagi. Nah, ini saya jadiin warna merah. Sekarang kita lihat, oke, the red triangle and the blue triangle, they are similar, ya, similarity. Ingat syarat similarity, perbandingan sisinya, ya, 12 dengan 6, berarti ini perbandingannya adalah 2 banding 1. Gitu ya. Nah, next teman-teman, saya mau bikin garis di sini, ya, pas di tengah-tengah ini, memotong seperti ini. Nah, dengan demikian pun, gitu ya, panjang sisi yang ini, oke, dengan yang di sini itu juga 2 banding 1, teman-teman. Oke. Jadi, kita lihat ya, 2 banding 1 itu sepanjang 9 cm dalam realnya. Berarti 3 in ratio itu adalah 9 cm. Berarti 1 dalam bentuk rasio itu adalah 3 cm. Kalau 2 sama dengan 6 cm. Nah, berarti yang ini, yang 2 ini kan berupa tinggi kan teman-teman? Tinggi si segitiga yang warna biru. Berarti ini kan tadi 6 cm. Oke, kita gunakan tinggi 6 cm untuk mencari luas yang berwarna biru. Sehingga areanya sama dengan alas ya, base time height divide by 2. Base-nya pastinya adalah 12 dikali dengan tingginya 6 dibagi dengan 2. Kita peroleh 36 cm kuadrat. Oke, optionnya benar ya. Baik teman, kita lanjut ke nomor 11. Given the number pattern 0, 3, 6, 9, 12, and infinity, the U2001 of the pattern is. Oke, kita lihat sequence-nya teman-teman. Ini adalah arithmetic sequence. Kenapa? Karena dari term 1 ke term 2 ini bertambah 3, term 2 ke term 3 juga plus 3. Oke, plus 3 and plus 3 ya. Artinya difference-nya itu adalah 3. Kemudian 0 ini kita sebut dengan U1. U1 itu biasa disebut juga dengan A, oke, first term. No, yang ditanya adalah U2001. Oke, U2001. Ingat kembali teman-teman, ini adalah arithmetic sequence. Formula untuk arithmetic sequence itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan difference. Oke, U2001 sama dengan A tadi 0 ditambah N dikurang 1, berarti 2001 dikurang 1 dikali difference. Difference-nya adalah 3. Oke, 0 ditambah 2000 kali 3, berarti 6000. Resultnya adalah 6000. Answer key-nya benar, ya. B. Soal nomor 12. Given fx equal to 3x minus 10, if fp equal negative 46, then the value of p is. Okay, answer key D. Fx is 3x minus 10. Berarti kita gunakan fp, artinya x-nya kita ganti dengan p, sehingga ini menjadi 3p dikurang dengan 10. Fp itu kan diberikan nilainya, negatif 46, sama dengan 3p dikurang 10. Oke, negatif 10-nya kita pindah, negatif 46 ditambah 10,
sama dengan 3P, atau 3P sama dengan negatif 36. P adalah negatif 36 dibagi dengan 3, sehingga kita peroleh negatif 12. Oke, jawabannya benar. Lanjut nomor 13. Given two line equation. M, 4x dikurang 5x tambah 10 sama dengan 0, dan N, 2x ditambah 5y sama dengan 40. Coordinate of the intersection point of the line is B, answer key-nya B, 5,6. Baik teman-teman, untuk mencari intersection point, banyak teknik yang kita bisa gunakan. Oke, bisa menggunakan grafik, kamu gambar terlebih dahulu persamaan garisnya, atau kita bisa menentukannya dengan elimination method aja, atau substitution method. Ya, sehingga garis M tadi saya akan ubah jadi 4x dikurang 5y sama dengan negatif 10. 10 yang tadi saya pindahkan ke kanan. Kemudian ini 2x ditambah 5y sama dengan 40. Saya gunakan elimination method. Saya mau menghilangkan si y-nya. Berarti karena operasinya tandanya di sini berlainan, saya operasi hitungnya positif. Sehingga ini kita bisa coret 6x sama dengan 30. Sehingga kita peroleh x sama dengan 30 dibagi dengan 6. Kita peroleh 5. Ya, x-nya 5. Setelah kita peroleh x5, saya gunakan substitution method, x sama dengan 5. Saya masukkan ke salah satu persamaan garis, ya. Oke, saya pilih N. 2x ditambah 5y sama dengan 40. Oke, ganti x5, berarti 2 kali 5 itu adalah 10, ditambah 5y sama dengan 40. Oke, ke sini ya teman-teman. 5y sama dengan 40 kurang 10, ya, 30. Dan y-nya adalah 6. Sehingga intersection point between two lines is x, y 5,6. Oke, answer key-nya benar. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 14. Budi is arranging chairs in the hall for a students gathering. Each row has the same number of seats. If the arrangement is changed by reducing the number of row by 2 from the original, then the number of seats per row increases by 6 from the original. However, if the number of row increases by 3, then the number of seats per row decreases by 4. The number of rows in the original arrangement is answer key D. Baik teman-teman, permasalahan ini adalah tentang linear equation of two variables. Ya, persamaan linear dua variabel. Ada dua statement ya. Artinya kita mau menentukan variabel yang kita gunakan dulu. Saya mau tentukan row-nya dengan X dan number of seat-nya itu adalah Y. Oke, sehingga total chair yang kita punya di sana artinya kan X dikali Y. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari statement yang pertama. Statement yang pertama kita peroleh, ya jika row-nya itu kita kurangi 2, berarti X dikurang 2, maka kita akan memperoleh Y-nya bertambah 3. Nah, Y ditambah 3. Nah, 6. Ya, Y ditambah 6. X dikurang 2 dikali Y tambah 6 kan sama aja dengan total chair yang pertama. X dikali Y. Nah, ini kita selesaikan. X kali Y ini kita pakai distributive log ini ya. X dikali Y, XY. X kali 6 tambah 6X. Kemudian negatif 2 kali Y, negatif 2Y. Negatif 2 kali 6, negatif 12. Sama dengan XY. Nah, XY kita bisa coret. Kemudian kita sederhanakan ini 6X dikurang 2Y sama dengan 12. Atau kita sederhanakan sama-sama bagi 2. X, 3X dikurang Y sama dengan 6. Nah, ini persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua. Jika number of rows-nya increase by 3, berarti it means X tambah 3. Kita kalikan dengan Y berkurang 4. Y kurang 4. Itu kan sama aja dengan total chair-nya. X kali Y. Maka ini kita distributifkan juga. Oke, expand. Kita peroleh XY dikurang 4X ditambah 3Y. Oke, dikurang 12 sama dengan XY. Nah, XY-nya kita coret, maka kita peroleh persamaan 2. Oke, tambah 3Y sama dengan 12. Nah, untuk menentukan number of rows, ya, the original arrangement, kita mau elimination method, ya. We will use elimination method.
persamaan 1, kita gunakan elimination method. 1 dan 2 ya. Nah, kita tulis ulang. 3x dikurang y sama dengan 6. Negatif 4x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, karena kita mau cari row-nya, berarti kita mau cari nilai x-nya. Gitu ya. Oke, saya mau hilangkan si y supaya langsung ketemu x-nya. Nah, value-nya si y-nya masih berbeda. Kita cari, ini kita kali 3, ini kita kali 1 ya. Kita peroleh 9x dikurang 3y sama dengan 18. Dan negatif 4x tambah 3y sama dengan 12. Oke, tanda si y-nya itu adalah berlawanan atau berlainan, maka operasi hitungnya tambah. Next, 5x sama dengan 30, dan x is 30 divided by 5 sama dengan 6. Oke, teman-teman, jawabannya benar ya. The original arrangement number of row is 6. Baik, nomor 15. Study the following picture. Based of the picture, the correct relation of H, I, J, and K is. Oke, ini gambarnya diberikan panjang sisi dari kuadrilateral ini H, I, J, K ya. Hubungannya kita mau lihat. Nah, caranya kita mau cari bikin garis di sini ya. Sehingga membentuk dua segitiga siku-siku. Nah, kita misalkan di sini X. Sehingga untuk kita gunakan segitiga yang pertama, segitiga siku-siku yang pertama berarti X kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Kemudian kita gunakan segitiga siku-siku yang kedua, kita peroleh X kuadrat itu sama dengan I kuadrat ditambah J kuadrat. Sehingga kita memperoleh ya hubungannya dari sini bahwa K kuadrat ditambah H kuadrat itu kan sama aja dengan I kuadrat ditambah J kuadrat. Ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 16. Study the following picture. Oke, ini bicara tentang lingkaran ya. If the area of sector AOB 231 cm squared, then the length of arc. Arc itu berarti yang lengkung ya, teman-teman. Arc BC ini yang ditanya, teman-teman. Oke. Arc BC ini ya. Berarti kita mau cari besar dari area dari sektor BOC dulu. Ya, sektor BOC berarti area. Oke, sektor BOC itu sama dengan besar sudutnya dia 100 per, oke, besar sudut yang diketahui AOB itu 60 dikali dengan 231. Oke, ini kita coret. Ya, 10 dengan 6 kita bisa coret juga, berarti 5 per 3. Sehingga area of BOC 231 dikali 5, oke, dibagi dengan 3. Kita peroleh 385. 385 cm squared. Oke, then to find the length of arc BC, berarti ini bicara tentang circumference of circle. Ya, circumference of circle. It means kita mau cari jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari dari si sektor ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat teman-teman, area sektor. Oke, BOC itu kita peroleh dari besar sudutnya per 360 dikali dengan area lingkaran. Ya, PR kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. Di sini 385 sama dengan ini kita bisa sederhanakan. Ya, 10 dengan 36 sama-sama bagi 2, 5 dengan 18. Next, ya, berarti ini 5 per 18 dikali dengan Pi kita buka 22 per 7. Oke, dikali dengan R kuadrat. Oke, ini kita bisa coret juga. Sama-sama bagi 2. Ya, 11, 9.
Kemudian 385 sama dengan 55 per 63 R kuadrat. Sehingga R kuadratnya adalah 385 dikali dengan, ini kita balik ya, 63 per 55. Oke, dan R squared sama dengan 385 dikali dengan 63, itu 24.255 dibagi 55. Kita peroleh 441. Sehingga R-nya adalah akar 441 sama dengan 21 cm. Kemudian untuk mencari arc BC, oke, arc BC berarti central angle BOC itu tadi 100 per 360 satu lingkaran dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa ya? Pi kali D. Ya, Pi kali D atau 2PR juga boleh. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 5 per 18 ya, 5 per 18 dikali Pi berarti 22 per 7 ya, dikali dengan D R-nya 21, D-nya 42. Nah, ini kita bisa sederhanakan 6, ini juga kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 6 berarti di sini 3. Kita peroleh 110 per 3 teman-teman, sama dengan 36,67 ya, benar ya, sentimeter. Jawabannya D. Baik teman-teman, lanjut ke soal nomor 17. Okay, study the following picture. The value of alpha is answer key 140. Oke. Nah, ini ada segi 4 ya, kuadrilateral, diberikan sudutnya 30, 80, dan alpha. Berarti kita harus menentukan sudut yang di sini terlebih dahulu, teman-teman. Caranya, saya mau tarik di sini. Oke, jari-jari. Oke, sama ya, jari-jari. Berarti ini ada segitiga sama kaki 2. Kalau dia segitiga sama kaki 2, berarti ini kan 30, berarti di sini juga 30, teman-teman. Ya, kalau di sini 80, artinya sudut di kakinya kan sama, di sini juga 80. Nah, sudut ini menghadap busur ini, ya, busur yang ini. Dia kan sudut keliling ya. Ingat teman-teman, sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Berarti sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Ini kan 110, berarti di sini 220. Kita kali 2 ya, 110 sudut kelilingnya. Artinya, sudut pusat yang di depan sini nih, berarti kan 360 dikurang 220. Ketemu 140. Oke, besar arc ini kan 140, itu sama aja dengan sudut pusat. Alpha is 140 degrees. Jawabannya C. Soal nomor 18. Given two different circles, the distance their center point is 25 cm. The length of their external common tangent 24 cm and length of their internal common tangent 20. The radius of the large circle is. Oke, teman-teman, ini sudah sering sekali kita bahas. Ya, kita ingat kembali rumus exterior common tangent squared is distance squared minus jari-jari yang besar dikurangi dengan jari-jari yang kecil kuadrat. Oke, dari sini kita langsung masukin saja ya, teman-teman. Exterior common tangentnya 24 kuadrat. Sama dengan distance tadi diberikan 25 kuadrat dikurang R kurang R kuadrat. Oke, ini kita pindahin ya, yang minus R kurang R kuadrat kita pindah ke kanan jadi plus ya. Oke, tadi di sini minus, berarti jadi plus di bagian sini. Sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kuadrat 625, 24 kuadrat 576. Ya, sehingga R dikurang R kuadrat sama dengan 625 dikurang 576. Ketemu 49 ya, berarti R dikurang R sama dengan akar 49. R kurang R sama dengan 7. Oke, ini kita anggap persamaan 1. Kita simpan dulu. Next, kita mau cari persamaan 2 dari interior common tangentnya. Oke,
Interior common tangent sama dengan D kuadrat dikurang R besar kurang R kecil kuadrat. Tambah ya, kalau interior tambah. ICT kuadrat. Sini 20 kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Oke, kita pindahkan dia. Di sini jadi 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. R tambah R kuadrat sama dengan 625 dikurang 400. 225 berarti R ditambah R. Akar dari 225. R tambah R sama dengan 15. Nah, ini persamaan 2. Oke, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Ya, R dikurang R sama dengan 7. Dan R ditambah R sama dengan 15. Karena kita mau mencari yang large circle, berarti kita hilangkan R kecilnya. Operasi hitung yang kita gunakan adalah tambah, karena di sini tandanya berbeda. Ini kita kurang, ya kita coret. Maka di sini 2R sama dengan 22. Sehingga, the large radius is 22 divided by 2 is 11 cm. Jawabannya benar, B. Lanjut soal nomor 19. Study the following cube. The cube is solid. Solid berarti padat ya. The length of each is 10 cm. Ini 10, ini juga 10, dan juga 10. The shortest distance from A to B through the surface of the cube. Oke, answer key-nya adalah 10 akar 5 cm. Oke, bagaimana caranya teman-teman? Berarti kan kita nggak bisa menembus ya, karena dia bangun padat ya. Kita nggak bisa tembus, maka kita lewat dari surface-nya. Nah, kalau kita lewat rusuk-rusuknya, berarti kan panjangnya itu adalah 30 jaraknya, ya kan? Nah, itu jaraknya masih bisa kita pendekin. Nah, bagaimana caranya? Kita mau tarik seperti ini, ke sini, kemudian ke sini. Ya. Nah, ini kan berarti 10 dan ini 5. Ya. Dan ini juga 5. Nah, bagaimana untuk memperolehnya? Kita misalkan di sini titiknya adalah E. Kita cari AE, kita cari EB, terus kita total. Ya, sehingga AE itu adalah Pythagoras teorem, akar dari 10 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ya, kita peroleh AE akar dari 125. Kemudian BE juga sama dong, AE sama dengan BE, ya kan? Sehingga dari A ke B itu adalah AE ditambah BE. Sama dengan 2 akar 125. Nah, akar 125-nya kita sederhanakan. Akar 125 kan 25 kali 5 ya, teman-teman. 2 kali akar 25 kali 5. Akar 25 adalah 5, berarti 5 kali 2, 10, 10 akar 5 cm. Nah, ini adalah jarak yang terpendeknya. Jawabannya benar, D. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 20. The score of final test tryout of mathematics release, the average score for 9K student is 477. The total student is 9K, is 32 students. The average score of female student is 74. And the average score of male students 82. So in 9K, how many percent of the students are boys? Oke, answer key B. Baik teman-teman, saya akan misalkan dulu male itu adalah M dan female itu adalah F ya. Nah, kemudian rata-ratanya tadi 77 dan total siswanya 32. Berarti male ditambah female itu sama dengan 32. Gitu ya, berarti female sama dengan 32 dikurang M, atau bisa juga male-nya adalah 32 dikurang F. Oke, bisa seperti itu ya. Nah, kemudian berarti total score, ya total score di dalam kelas itu kan sama dengan 32 dikali dengan rata-ratanya, rata-rata kelas, yaitu 77. Oke, 77. Nah, ini kan sama juga dengan rata-rata dari male, ya, male itu kan rata-ratanya 82. Berarti male, ya, dikali dengan 82 ditambah dengan
female. Female itu adalah 32 dikurang M. 32 dikurang M, ya kan? Dikali rata-ratanya. Rata-rata female itu 74. Kan itu ya, total score itu bentuknya seperti ini. Nah, kita tinggal ya hitung dan sederhanakan. 32 dikali 77 sama dengan ini 82M. Oke, ini kita buka. Ditambah 32 dikali 74 dikurang 74M. Nah, kita sederhanakan. 32 dikali 77 sama dengan 82M dikurang 74M, itu adalah 8M. Ditambah 32 dikali 74. Oke, teman-teman, kita mau pindahkan ya. 32 dikali 77, saya tidak langsung hitung ya, karena di sini ada value yang sama. Dikurang 32 dikali 74 sama dengan 8M. Nah, 32-nya kita pakai distributif, teman-teman. 32 dikali 77 dikurang 74. Oke, pakai distributif ya. Sama dengan 8M. Nah, 32 dikali 77 kurang 74 itu adalah 3 sama dengan 8M. Nah, 8 dengan 32 kan kita bisa coret ya, teman-teman. Di sini 4, di sini M-nya. Sehingga M, mil-nya adalah 12. Nah, ini masih total mil di dalam kelas itu. Yang ditanya adalah berapa persen. Ya, berarti percentage of male, saya tulis di sini, percentage of male sama dengan 12 per totalnya 32 dikali ya 100%. Kita peroleh benar ya, ini sama-sama bagi 2, 6. Ini 16, kita bisa bagi 2 lagi. 3, 8 ya. 3 per 8 kali 100%, benar sekali. 300 per 8%. 300 per 8% adalah 37,5%. Oke, answer key-nya benar. Lanjut ke soal nomor 21. If 6 to the power of 40 equal A, then half A is, answer key is D. Oke, setengah A. Berarti setengah A itu kan sama aja dengan setengah kali 6 pangkat 40. Nah, ini kita jabarkan 6 pangkat 40-nya, teman-teman, supaya bisa nanti kita coret dengan setengah ini ya. 1/2 dikali 6 pangkat 40 kan ini kita bisa sederhanakan dengan 2 kali 3 pangkat 40. Itu kan ya. Sehingga kita peroleh setengah dikali 2 pangkat 40. Oke. Kali dengan 3 pangkat 40. Ingat ya syarat ini ya teman-teman. A pangkat M, B pangkat N, kemudian dipangkatin dengan X. Misalkan ini sama aja dengan A pangkat M kali X dikali B pangkat N dikali X. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita bisa sederhanakan ya. Setengah, berarti kan ini setengah ini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 dikali dengan 2 pangkat 40 dikali 3 pangkat 40. Oke, nah perkalian ingat teman-teman A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ini pangkatnya kita jumlah ya. Sehingga ini 2 pangkat ya, negatif 1 tambah 40 dikali dengan 3 pangkat 40. Oke, kita peroleh 2 pangkat 39 kali 3 pangkat 40. Teman-teman, sampai di sini kita belum menemukan jawaban. Sekarang kita mau jabarkan kembali. Ya, 2 pangkat 39. Nah, 3 pangkat 40 kan kita bisa jabarkan juga ya teman-teman. Itu sama aja dengan 3 pangkat 39 dikali dengan 3 pangkat 1. Oke, 2 pangkat 39 kali 3 pangkat 9, ini kan sama aja dengan 2 kali 3 pangkat 39 dikali dengan 3. 2 kali 3 adalah 6, pangkat 39 kali dengan 3. Oke, jawabannya ada ya, teman-teman. Jawabannya D.
Lanjut soal nomor 22. If 6 over 3 minus square root of 6 equal to a plus b square root of 6, then a plus b equal to, okay, answer key is C, 8. Berarti ini rationalizing denominator, ya. Kita mau sederhanakan dulu, 6 per 3 dikurang akar 6. Ini kita kalikan dengan 3 ditambah akar 6 per 3 ditambah akar 6. Oke, nah ini kita langsung kalikan, 6 kali 3 ditambah akar 6 per 3 dikali 3 dan negatif akar 6 kalikan dengan akar 6. Berarti 9 dikurang 6. Kita peroleh 6 kali 3 tambah akar 6 per 3. Oke, 6 dibagi 3 itu adalah 2. Nah, 2 kali 3, 6 ditambah 2 akar 6. Artinya nilai A di sini adalah 6 dan nilai B adalah 2. Sehingga A ditambah B sama dengan 2 tambah 6. 6 ditambah 2 adalah 8. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jawabannya benar. Lanjut kita ke soal nomor 23. If P and Q are the solution roots of 6x squared minus 7x plus 2 equals 0, and P bigger than Q, then the value of P minus Q is. Oke, ini kita akan mencari akar-akarnya dulu, ya, dengan cara faktorisasi, ya. Teman-teman masih ingat kan cara faktorisasi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 1 per A dikali AX ditambah ini P kita misalkan, dan ini AX ditambah Q sama dengan 0. Ingat ya, untuk mendapatkan P ditambah Q itu adalah sama dengan B, dan P dikali Q itu sama aja dengan A dikali C. Nah, sekarang kita cek persamaannya. Di sini kita peroleh 6x kuadrat, ya 6x kuadrat, dikurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Artinya kita mau cari sebuah bilangan, ya. Ini kalau kita mau faktorin ini jadi 1/6. Ini 6x. Kemudian ini 6x sama dengan 0. Ya, kita cari bilangan ketika di jumlah itu negatif 7 dikali itu adalah 12. Ya. Oke, berapa tuh? Negatif 3 dengan negatif 4, ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau sederhanakan. Oke, 6x. Di sini kita bisa sederhanakan, ya, teman-teman. Ini kita sama-sama bagi 3. Ya, berarti di sini jadi 2, ini jadi 2, dan ini 1. Kemudian kita masih punya ini 2, kita sederhanakan. Di sini jadi 3, dan di sini jadi 2. Sehingga faktorisasinya adalah 2x dikurang 1 dikali dengan 3x dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat x1-nya, oke, sama dengan setengah, atau x2-nya sama dengan 2/3. Oke, di sini dikasih tahu roots ini adalah P dan Q. Berarti dengan syarat, ya, P lebih besar dari Q. Berarti x2 kan lebih besar. Berarti nilai P-nya, P itu sama dengan x2, sama dengan 2/3, dan Q adalah x1 sama dengan setengah. Sehingga P dikurang Q itu sama dengan 2/3 dikurang setengah, samakan penyebut, jadi per 6. 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Oke, jawabannya benar. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 24. The graph of fx equal to 2 times x minus 1 squared plus 1. Oke, saya mau jabarin terlebih dahulu. Fx sama dengan 2 dikali x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 tambah 1. Ini sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 ditambah 1, atau sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Oke, nah setelah itu saya mau cari line of symmetry-nya. Line of symmetry. Line of symmetry-nya berarti masih ingat, ya teman-teman, line of symmetry x sama dengan min b per 2a.
Oke, dari sini kita dapat B-nya 4, ya negatif 4. Berarti negatif 4, negatif ya di sini ya, per 2 kali 2. Berarti negatif 1 kali ini 1 ya. Nah, ini adalah line of symmetry-nya X1. Nah, ini kita eliminate. Ini nggak mungkin, dan ini juga nggak mungkin ya. Setelah itu kita cari fx-nya ya, titik kita substitusikan x sama dengan 1 ya. Atau f1 itu sama dengan kita cari 2 kali 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 3. Kita peroleh 2 dikurang 4 ditambah 3 sama dengan 1. Artinya turning point-nya kita peroleh adalah 1,1. Nah, dari sini turning point yang kita peroleh 1,1 itu menunjukkan adalah A. Oke, D-nya salah. Jadi jawabannya adalah A. Baik, lanjut ke soal nomor 25. Study the following figure. If AD equal to AC, then triangle ABC congruent to triangle ADE because it fulfilling the congruence condition which is. Oke, answer-nya adalah B, angle side angle. Nah, dari sini saya mau gambar ulang, teman-teman, yaitu supaya mempermudah kita menentukan. Oke, di sini E, D, dan A. Kemudian saya gambar satu segitiga lagi karena dia kongruen, berarti gambar yang sama ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kita punya titik puncaknya kan B, sudut di sini A sama, dan di sini C. Nah, diberikan syarat tadi if AD sama dengan AC, berarti ini kan sama, ini juga sama. Kemudian besar sudut A sama, teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian kita punya sudut juga yang sama ya, 90 derajat. Maka dari sini kita bisa menentukan angle D equal to angle C is 90 degrees. Oke, kemudian side AD equal to side AC. This is given, right? Oke. Kemudian kita punya sudut A-nya juga sama. Sudut A kan sama dengan sudut A. Oke, this is also given. Known ya. Nah, maka dari sini konklusi yang kita bisa dapat ya, angle side angle ya. Angle side angle. Soal nomor 26. Study the following figure. Triangle ABC similar triangle BDE. BD equal to AD 15. Okay, BD 15. This is 15. This is also 15. So we have AB is 30. If also given here BC 24. BC is here 24 cm, then the question is BE. Nah, saya mau gambar teman-teman dua segitiga ini supaya mempermudah kita ya mencari yang ditanya. Ini kan triangle BED ya, BED, here D, and this one B, and here D. BD is 15 and BE, sorry, here E. Okay, E is the question, and we also have another triangle, yeah, right triangle. Okay, this triangle is ACB or BCA. Okay, right angle here C, and this one A, and here B. Okay, BC 24 is given, and then BA is 30. Then we can find the length of AC. AC is Pythagoras theorem. Akar dari 30 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Sama dengan akar 900 dikurang 576 sama dengan akar dari 324. Akar 324 adalah 18 cm. Oke, ini 18. Nah, karena dia similar, teman-teman, maka perbandingan sisinya itu adalah sebanding. Maka BE per AC
itu sama dengan DE per BA atau AB. Nah, BE kita tanya ya, BE-nya. Kemudian AC 18 sama dengan DE 15 dan AB 30. Artinya ini adalah 1:2. Sehingga kita kali silang ya. 2BE sama dengan 18 dan BE kita peroleh 18 bagi 2 sama dengan 9. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 27. Soal nomor 27, a semicircular paper with radius 6. Oke, radius di sini 6 cm. Made into a cone. The volume of cone is. Oke, kunci jawaban 9pi akar 3 cm kuadrat. Ingat teman-teman, di dalam lingkaran kalau ini R, maka di sini dia jadi S. Berarti S-nya di sini adalah 6 juga. Nah, berarti kita butuh mencari R di cone-nya. Ya. Nah, ingat teman-teman, area dari semicircular ini sama aja dengan curve surface di cone. Ya. Area of semicircular is equal to curve surface area of cone. Maka kita cari area of semicircular kan setengah PR kuadrat sama dengan curve surface area of the cone is P times R times S. Oke, P-nya kita bisa coret. Nah, R-nya di sini 6, berarti setengah dikali 6 kuadrat sama dengan R dikali S. S-nya adalah 6. Oke, 36 dibagi 2 adalah 18 sama dengan 6R dan R sama dengan 3. Ini adalah R-nya cone. Ya, kita peroleh 3. Pertanyaannya adalah volume. Sehingga volume of the cone is sepertiga kali Pi R kuadrat H. Kita mau cari H-nya terlebih dahulu. Kita cari menggunakan Pythagoras teorem. H sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. S kuadrat 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar dari 36 dikurang 9. Ya, akar 27. Akar 27 itu sama aja dengan 9 kali 3 berarti 3 akar 3. Oke, inilah tinggi dari cone. Kita langsung hitung, sepertiga dikali Pi, kali R-nya tadi 3, 3 kuadrat, dikali H, 3 akar 3. Oke, 3 kuadrat, ini kita bisa coret ya. Seperti ini, maka 9 Pi akar 3 cm kubik. Jawabannya D. Lanjut kita ke soal nomor 28. If the radius is 21 cm, then the volume of the figure. Oke, ini adalah solid, yang ditanya adalah volume, maka kita lihat gambar ini adalah 1/8 ya, 1/8 bagian dari sphere. Oke, 1/8 bagian dari sphere. Maka volumenya pun sama ya, 1/8 bagian dari sphere. Volume of figure itu adalah 1/8 dikali dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Ya, ini adalah volume dari sphere. Hingga kita hitung 4 kita bisa coret ya, teman-teman. Ini 2, berarti 1/6. Pi-nya kita gunakan 22/7, kali R-nya 21, kali 21, kali 21. Oke, kita coret 21 dengan 7, di sini 3. 3 dengan 6, kita bisa coret. 2, ini kita bisa coret juga 11. Berarti 11 dikali dengan 441. Ya, belakangnya 1 itu adalah A, berarti 4851 cm kubik. Soal nomor 29. The image of coordinate of point A to point -1 after being reflected by light y equal 1 and then continued with rotation center origin 90 degrees is. Oke, answer key D. Nah, kita harus mengingat ya teman-teman, jika reflection terhadap Y sama dengan B, berarti jika kita punya sebuah koordinat itu A, kita misalkan X, Y terlebih dahulu, kalau mau direfleksikan terhadap Y sama dengan B,
maka A aksennya sendiri itu adalah X-nya tetap, dan di sini koma, oke, 2B dikurang dengan Y. Artinya di sini kalau kita kita punya 2, negatif 1, kita refleksikan terhadap Y sama dengan 1, maka A aksennya sendiri adalah X-nya tetap 2, 2B, berarti 2 kali B-nya kan 1 ya, kali 1 dikurang Y, Y-nya tadi negatif 1. Seperti ini. Maka image dari A itu adalah 2,3. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lihat image ini kita mau rotasikan 90 derajat, artinya counterclockwise ya. Kalau dia counterclockwise, teman-teman harus ingat kembali ya, rotasi 90 derajat positif jika kita punya aksennya. Ini kita misalkan juga ya, X aksen, Y aksen. Nah, kalau ini kita mau rotasikan terhadap O ya dengan 90 derajat, maka image keduanya adalah kita putar ya. Kita putar ini jadi negatif Y, negatif Y aksen, X aksen. Nah, artinya gimana? Nah, di sini kalau kita punya A aksennya tadi adalah 2,3, ketika kita rotasikan senternya O dan counterclockwise 90 degrees, maka image keduanya adalah ini kita putar, ya kita putar, dan kita kalikan Y-nya tadi dengan negatif, berarti ini jadi negatif 3,2. Jawabannya adalah D. Benar ya, teman-teman ya? Teman-teman, ini adalah soal terakhir dari persiapan PAT ini. The number of sample point in sample space of an experiment using the following tool together is. Nah, kalau dadu, dice, berarti kita punya dadu NA, kita misalkan itu adalah 6, ya. Kemudian spin di sini kita punya juga N, kita misalkan B, spinnya adalah 6. Maka kalau aja total NS, NS-nya berarti NA, kita kali dengan NB-nya. Oke, kita peroleh 6 dikali 6 sama dengan 36. Jawaban D. Baik, teman-teman, demikianlah penjelasan preparation PAT. Semoga dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri dan lakukan yang terbaik. Semoga kalian nanti akan memperoleh hasil yang terbaik juga. Terima kasih, Tuhan memberkati.